Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Warureja, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru beserta diseminasi aksi nyata budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang positif, yakni suasana diseminasi atau penyebaran nilai-nilai atau materi-materi yang baik. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Oke, langsung saja sebelum dimulai, Bapak Ibu, apakah hari ini bahagia? Bahagia nggih? Saya mau tanya sebelum memulai, Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini apakah terpaksa atau memang kesadaran dari diri sendiri? Dari hati, dari diri sendiri, kesadaran. Dari diri sendiri. Panggilan undangan gitu. Semoga awalnya terpaksa, lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi keyakinan yang diyakini karena memiliki nilai-nilai yang positif. Amin. Oke, biar tidak tegang, kita lakukan senam dulu nih. Oke, kita akan senam terlebih dahulu terkait dengan memfokuskan atau biar tidak terlalu tegang. Oke, Bapak Ibu, nanti kita ikuti apa yang ada di depan. Tidak apa-apa, kita seakan-akan jadi anak TK kembali. Yang di depan gambar misalnya, ya. Oh iya, mau meniru yang mana? Yang cantik saja, ya. Aduh ya Allah. Tidak apa-apa, kita kembali lagi ya, karena seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Faisal bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya salah satunya adalah kesenangan. Untuk mendapatkan kesenangan salah satunya dengan joget. Asik. Sing penting. Siap dari spasi. Oke, mulai ya. Tadi monggo sudah dimulai. Kita lenturkan kita. tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang gagang, tangan diputar-putar, pegang goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Untuk kita semua yang sudah menggerakkan tubuhnya, yang dari tadi kaku ya setelah mengikuti diseminasi dari Pak Faisal ya. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya saya di sini ingin memamerkan, intinya ya Bapak Ibu, memamerkan budaya positif yang sudah saya laksanakan, dan harapannya
Bapak Ibu itu nanti bisa mengikuti apa yang sudah saya laksanakan budayanya, yakni keyakinan kelas seperti itu. Oke, budaya positif ya. Apa sih budaya positif? Ada yang mau memaparkan pendapatnya tentang budaya positif ataupun contoh dari budaya positif? Monggo Bu Enda, budaya positif itu apa? Terima kasih. Menurut saya untuk budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai dari diri sendiri, lalu bisa disalurkan ke orang lain seperti itu. Contohnya mungkin adalah berangkat tepat waktu. Iya, bagus. Terus apa lagi? 5S ya. 5S. Salam, sapa, sopan, santun, senyum. Senyum. Iya. Sangoni. 6. Terima kasih. Oke, jadi betul sekali ya. Jadi budaya positif seperti yang dipaparkan oleh Bu Enda, bahwa kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dimulai dari diri kita ya. Tadi contohnya seperti datang tepat waktu ya, disiplin. Kemudian berikutnya adalah tadi 5S ya, senyum, sapa, sopan, santun, sangoni ya. Oke, betul sekali ya. Kemudian kira-kira budaya positif itu dapat diwujudkan melalui apa saja Bapak Ibu? Budaya positif itu dapat diwujudkan melalui apa? Kita sebagai guru itu dapat mewujudkan budaya positif itu dengan cara apa kira-kira? Pak Adib, monggo. Ya, tadi pertanyaannya yaitu budaya positif itu dapat dilakukan dengan cara apa? Untuk memunculkan budaya positif di sekolah itu dengan cara apa? yang pertama yaitu dengan cara kita mencontohkan. Iya, keteladanan gitu. Keteladanan. Betul sekali, baik sekali. Kemudian yang kedua kita membuat semacam aturan lah. Aturan, ya betul sekali. Aturan, kebijakan Kebijakan dari diri kita seperti itu gitu. Ya, cukup. Oke, terima kasih buat Pak Adib. Jadi baik sekali ya. Budaya positif itu dapat salah satunya diwujudkan melalui keteladanan kita. Kan ada ibarat guru itu adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang positif, maka pastinya murid kita juga insya Allah akan mengikutinya seperti itu. Kemudian salah satu cara lainnya adalah dengan membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan seperti itu. Kalau misalnya kita sebagai guru saja belum menjadi sebagai pejabat sekolah ataupun orang yang di sekolah yang bisa membuat peraturan, kita mungkin bisa membuat peraturan di skala kelas ya, aturan-aturan. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang berpengaruh di sekolah, itu bisa dengan membuat peraturan yang skalanya lebih luas, tidak hanya di kelas tetapi seluruh lingkungan sekolah. Oke, baik. Ya, tadi sudah dijelaskan budaya positif adalah nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid ya. Kebiasaan-kebiasaan tadi seperti senyum atau 5S, senyum, sapa, sopan, santun, kemudian apa lagi? Sangoni. Oke. Kemudian diharapkan dengan kebiasaan-kebiasaan positif itu nanti murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, kemudian memiliki rasa hormat. Seperti itu diharapkan dari budaya positif.
Oke. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan memaparkan budaya positifnya adalah keyakinan kelas. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apakah ada yang mau menjelaskan kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kita biasanya kalau di sekolah kebanyakan itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Oke. Kenapa bukan bukan keyakinan tapi peraturan? Ada yang mau memaparkan, coba pendapatnya? Dia? Ya. Baik, terima kasih Pak Aswar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, biasanya kalau di sekolah-sekolah itu kan terdapat sebuah peraturan. Yang namanya peraturan itu seolah-olah kita ada paksaan dari salah satu pihak. Iya, Jadi betul. tidak berasal dari diri kita sendiri. Nah, kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau keyakinan kelas itu kan berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi dalam diri kita sendiri itu memiliki tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan pada saat di sekolahan kayak gitu yang baik-baik. Tapi kalau misalkan peraturan itu rasa-rasanya kayak sebelah pihak, jadi berpihak. Misalkan peraturan sekolah yang membuat, berarti sekolah itu ya searah, tidak dua arah antara murid ataupun sekolah. Intinya kalau keyakinan itu berasal dari diri kita, jadi kita bisa melaksanakan tanggung jawab itu sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih atas jawabannya, betul sekali ya. Kalau peraturan itu identik dengan atau yang membuat itu adalah sekolah. Murid itu biasanya tidak dilibatkan ya. Jadi ketika murid-murid kita menjalankan peraturan tersebut, itu bukan atas dasar keinginannya sendiri, tetapi biasanya atas dasar paksaan ataupun takut dihukum kalau tidak melaksanakannya. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu berasal dari hati murid atau keyakinan murid, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan apa yang sudah mereka yakini. Oke, seperti itu nggih. Ini jadi saya bacakan, ini menurut teori peraturan kelas ditetapkan secara sepihak, betul sekali. Jadi misalnya kelas 7 datang atau menjadi warga baru SMP Negeri 1 Warureja, tiba-tiba ada peraturan, berarti siswa tidak dilibatkan dan harus mengikuti aturan tersebut. Kemudian kalau keyakinan kelas hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Siswa itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ya. Tujuannya biar anak-anak itu mampu menjalankan apa yang sudah diyakininya. Kemudian pada keyakinan kelas, motivasi dan kesadaran siswa terbentuk secara internal. Kalau peraturan itu biasanya motivasinya secara eksternal, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Faisal. Teori motivasi itu ada 3. Motivasi atas dasar untuk mendapatkan imbalan, untuk menghindari ketidaknyamanan, dan motivasi yang benar-benar dari dalam dirinya atau keyakinan. Dan diharapkan murid-murid kita itu memiliki motivasi yang berasal dari dirinya, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Karena apa? Karena ketika motivasi internal itu biasanya lebih langgeng, lebih awet. Berbeda dengan motivasi eksternal, tergantung atau karena motivasinya tergantung orang lain atau tergantung sesuatu yang bukan berasal dari diri mereka, biasanya akan fluktuatif, kadang naik, kadang turun, seperti itu. Nah, ini ada keyakinan atau ada peraturan ya, keyakinan. Mengapa kita menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nih Pak Adib, kira-kira kenapa berangkatnya itu menggunakan helm? Alasannya apa? Keamanan. Bukan karena takut ditilang Pak polisi. Iya, itu juga. Jadi yang benar mana? Kalau misalnya gini Pak Adib, kalau di
jalan itu di desa itu biasanya tidak ada bapak polisi nggih? Iya, tidak ada. Kalau misalnya tidak ada bapak polisi, tetap pakai helm tidak? Tetap Tergantung jarak jauhnya. Iya. keamanan. Biasanya saya mengutamakan keamanan, Pak. Wes. Keamanan, Iya. nggih, keselamatan, nggih. Keselamatan, keamanan. Iya, ya, betul. Bagus sekali. Jadi keamanan, keselamatan atau nilai-nilai yang diyakini oleh Pak Adib itu adalah keyakinan atau motivasi yang internal, ya. Kalau misalnya takut dibilang Pak Polisi, itu berarti motivasi atau keyakinan yang eksternal seperti itu ya. Nah, itu kalau tidak ada Bapak Polisi ya pasti tidak akan menggunakan helm. Tapi kalau sudah meyakini untuk keamanan ada Bapak Polisi ataupun tidak, pasti akan tetap menggunakan helm. Kemudian mengapa kita menegur atau mengingatkan murid yang melakukan perbuatan menyimpang? Itu kenapa biasanya? Pak Fahmi, ini yang guru BK, ini yang biasanya suka menegur, mengingatkan. Keyakinannya apa di dalam diri Pak Fahmi? Terima kasih. Ketika kita menegur atau mengingatkan murid yang melakukan perbuatan menyimpang, itu ya salah satunya itu kan kalau perbuatan menyimpang itu kan berarti melanggar norma gitu Pak. Nah, kita sebagai manusia yang mempunyai agama, ya salah satunya saling mengingatkan jika ada yang melanggar atau menyimpang tidak sesuai dengan norma. Bukan karena kalau saya tidak mengingatkan nanti dimarahin oleh koordinator BK, bukan. Alasannya bukan seperti itu. Bukan Pak. Berarti karena peduli, empati, nggih. Oke, baik sekali. Jadi meskipun dimarahi ataupun tidak dimarahi oleh koordinator BK ataupun oleh atasan kita, Pak Fahmi tetap peduli, tetap akan mengingatkan murid-murid yang melakukan perbuatan menyimpang, nggih. Oke, baik sekali. Berarti sudah memiliki keyakinan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, mengapa menerapkan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter pada saat pandemi. Yang diyakini apa? Apakah karena takut nanti dimarahi oleh Satgas Covid? Apakah ada keyakinan yang lainnya? Bu Indah, keyakinannya apa kira-kira? 2 tahun yang lalu nih pandemi, apa 3 tahun? 3 tahun yang lalu, kira-kira kenapa? Pastinya menurut saya pastinya demi keamanan dan keselamatan. Karena ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh iya, baik sekali. Oke, betul sekali. Berarti Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah atau dalam melakukan hal sesuatu itu berdasarkan keyakinan nih, motivasinya benar-benar motivasi internal, bukan motivasi eksternal untuk mendapatkan hukuman ataupun untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Oke, ya betul sekali tadi keselamatan, kemudian kesehatan. Keselamatan tadi khususnya pada helm ya, menggunakan helm, kemudian kesehatan tadi jaga jarak. Inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau misalnya apapun agamanya menggunakan helm ya biasanya karena untuk keselamatan begitu. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kira-kira nih Bapak Ibu, murid-murid kita ketika melihat peraturan-peraturan sekolah itu benar-benar memaknai makna keyakinan yang terdapat di dalamnya atau makna tersiratnya itu apa? Paham tidak kira-kira murid-murid kita? Dilarang bawa HP, memakai baju rapi. Kira-kira murid-murid kita meyakini bahwa ada nilai-nilai kebajikan tidak itu di dalamnya kira-kira? Belum apa sudah? Oh, belum nggih? Oke, karena belum lah, nanti tugas kita itu memberikan pemahaman.
bahwa di dalam peraturan-peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh mereka, sehingga mereka itu dalam menjalankan peraturan tersebut dengan sepenuh hati, bukan untuk mendapatkan imbalan ataupun menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, itu tadi, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini tugas kita untuk memberikan pemahaman. Nah, nanti biasanya yang bagus adalah ketika awal pembelajaran itu kita membuat keyakinan kelas. Kalau belum, karena kita sudah satu bulan atau 2 bulan atau satu bulan setengah kita sudah menjalani pembelajaran 1 bulan gitu. Kayak tidak apa-apa kita membuat keyakinan kelas, tidak harus pas awal. Oke, ini pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya misalnya mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan, atau memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Nah, keyakinan kelasnya itu berarti apa? Berarti kira-kira apa Bapak Ibu? Menghargai, menghormati. Menghargai, menghormati itu kan lebih abstrak daripada apa namanya? Iya, menyuruh anak untuk memperhatikan Bapak Ibu guru. Menyuruh anak untuk memperhatikan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan, ya. Jadi kenapa abstrak? Ya, menghargai itu tidak hanya mendengarkan atau menyimak apa yang dijelaskan, tapi lebih abstrak berarti maknanya lebih luas seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum, tidak rinci, tidak seperti tadi tadi contohnya apa? Memperhatikan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan, itu kan lebih rinci. Kalau keyakinan lebih universal, contohnya disiplin, kemudian menghargai, menghormati, empati, peduli, itu universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk kalimat positif. Ada yang bisa membedakan kalimat positif, peraturan-peraturan kalimat positif dengan negatif? Kalau dilarang-dilarang itu berarti kalimat negatif. Jangan berlari-lari di dalam kelas, itu negatif. Tidak boleh nyontek, seperti itu ya. Kenapa dianjurkan atau diharapkan menggunakan kalimat positif? Karena Bapak Ibu guru, ketika kita menggunakan kalimat negatif, yang tersirat di otak anak adalah kalimat negatif tersebut. Misalnya dilarang naik pohon. Coba Bapak Ibu kalau bayangkan dilarang naik pohon, di pikiran Bapak Ibu itu di otaknya anak naik pohon atau anak tidak naik pohon? Pasti ketika kata-katanya dilarang naik pohon, itu gambarannya adalah naik, seperti itu. Tetapi kalau diganti dengan kalimat-kalimat yang positif, maka tidak demikian. Dilarang naik pohon itu kalau diganti dengan kalimat positif itu bisa berubah menjadi apa Bapak Ibu? Dilarang naik pohon dirubah menjadi kalimat positif. Ayo. Iya, duduk yang tenang, seperti itu ya. Ketika duduk yang tenang ya, berdiri yang rapi, bermain dengan aman, hati-hati, pasti di pikiran anak ketika membaca peraturan tersebut ya bukan naik pohon, tetapi bermain dengan tenang, seperti itu. Itu manfaat dengan menggunakan kalimat yang positif, seperti itu. Berarti kalau kita nanti masuk ke dalam kelas kemudian
kemudian melihat atau ketika kita sedang membuat keyakinan kelas anak-anak kita masih menggunakan kalimat negatif, maka tugas kita adalah untuk kita bersama murid meluruskan kalimat-kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, ada peraturan-peraturan yang mengandung nilai-nilai keyakinan yang pada intinya sama. Misalnya mendengarkan guru ketika menjelaskan, itu tadi apa? Menghormati ya. Kemudian datang tepat waktu, itu juga salah satu disiplin. Menghormati bisa tidak? Bisa nih. Nah, dua peraturan itu bisa dijadikan satu keyakinan, menghormati, seperti itu. Biar tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak bisa lupa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Keyakinan-keyakinan yang bisa diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini makanya kemarin yang sudah saya lakukan ketika membuat keyakinan kelas, saya membagikan sticky note, kemudian setiap masing-masing murid atau siswa suruh mengisi peraturan-peraturan yang diimpikan atau kelas itu pengen seperti apa, atau membuat peraturan. Kemudian di dalam peraturan itu dikasih keyakinannya apa, nilai-nilai kebajikannya apa, seperti itu. Masing-masing siswa diberi sticky note, kemudian ditempelkan di depan. Jadi semua siswa itu berpartisipasi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, seperti itu ya, ditinjau kembali. Barangkali ada anak-anak yang misalnya lupa atau melanggar peraturan, kita ingatkan kembali, nah kita sudah pernah melakukan keyakinan kelas ini, kenapa kamu lupa ya, seperti itu. Oke, next. Oke, ini ada sebuah peraturan nih. Dari beberapa peraturan ini kira-kira mengandung keyakinan kelas apa? Kayak satu persatu ini ada berapa? Ada 10 nih. Ini ada 2, 3, 9 peraturan kelas. Mulai dari Pak Adib dulu, urut. Ini nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa itu keyakinannya? Ya, bertanggung jawab. Bertanggung Jawab. Bagus. Lanjut. Nomor 2, Pak Wildan. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ya? Mungkin menghargai bisa. Menghargai, menghormati bisa nih. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin Ya. Oke. Kemudian lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kepedulian atau toleransi atau apa? Kasih sayang. Sayang ke siapa? Pak Azwan. Lanjut. Menurut dilarang menggunakan narkoba berarti bisa nilainya mensyukuri nikmat sehat yang diberikan. Kesehatan. Iya, kesehatan. Kalau pakai narkoba kan berarti merusak badan. Merusak badan. Ya, lanjut Pak Fahmi. Nanti kita lihat jawabannya. Bergantian atau menunggu giliran itu bisa termasuk disiplin juga masuk. Terus bergantian berarti bergantian atau giliran? Sabar ya, bisa. Gunakan masker. Kesehatan. Oke, lanjut. Dilarang merokok. toleransi atau saling menghormati. Saling menghormati, toleransi. Berjalan
di kelas dan koridor. Berjalan di kelas berarti ikutnya peraturan apa? Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Biar tidak mondar-mandir di kelas. Oh iya. Ya. Oke, kita lihat survei yang membuktikan. Jeng jeng. Oke. Ya. Kembalikan barang ke tempatnya berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen saya. Nanti jawabannya apa? Disiplin, tidak apa-apa, masuk ya. Oke, dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Betul ya, belum? Masya Allah. Bergantian atau menunggu giliran. Tapahmi, menghormati orang lain, berempati, bergantian. Ya, misalnya saya pengen gantian pinjam motor, mari sih nyiri papahmi boy, kelas ya. Berarti berempati ya. Menggunakan masker, kesehatan dan keamanan ya, kesehatan keamanan. Dilarang merokok, kesehatan dan menghormati orang lain, betul. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Tadi jawabannya apa Pak Adi? Jawab. Tidak apa-apa. Iya. Kalau disuruh berjalannya oleh guru berarti karena sudah diberikan tugas untuk berjalan berarti tanggung jawab bisa ya Pak Adi? Bisa. Keamanan ini ya, keamanan dan keselamatan, karena kadang anak-anak di koridor itu lari-lari ya, layon, oyok-oyokan. Kita juga. Oke, sekarang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Oke, sekarang kita pura-puranya bermain peran menjadi murid siswa. Oke, kemudian saya harapkan karena Bapak Ibu sudah menjadi siswa, nanti saya manggilnya ngapunten murid atau D atau Mbak. Oke, sekarang berarti coba masing-masing siswa atau murid membuat peraturan-peraturan yang membuat kelas kita menjadi lebih nyaman, lebih kondusif untuk pembelajaran. Kira-kira apa? Silahkan mulai dari Adib. Yang positif nih, yang kira-kiranya dengan peraturan kelas itu menjadi kelas yang baik, lebih baik. Harus datang tepat waktu, sudah ada di dalam kelas pada saat bel. Oke, berarti datang tepat waktu, sudah ada di kelas ketika bel berbunyi. Oke, lanjut. Tidak ada PR atau tidak ada tugas yang diberikan ke siswa. Tidak ada PR atau tugas yang diberikan ke siswa. Oke, tidak apa-apa. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apa Pak? Peraturan-peraturan yang sekiranya dapat. Topi dilepas saat belajar. Topi dilepas saat kegiatan pembelajaran. Berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran dengan hikmat dan tenang. Berdoa ketika awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Masya Allah, tabarakallah. Menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Ya, lanjut. Nanti ingat-ingat ya peraturannya karena akan ditanyakan keyakinan yang terkandung di dalamnya apa. Tidak membuli. Tidak membuli. Bertutur kata yang baik dan sopan kepada guru maupun kepada sesama teman. Bertutur kata yang sopan kepada orang lain ya, baik guru, teman maupun
ya, keluarga seperti itu. Lanjut, cukup satu. Oke. Dilarang membolos pada jam pelajaran. Dilarang membolos pada jam pelajaran. Oke, terima kasih semua murid sudah memaparkan, bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang diinginkan sehingga kelas dan masyarakat kelas itu bisa menjadi lebih baik lagi untuk kegiatan pembelajaran khususnya. Kemudian nanti setelah bercurah pendapat itu nanti dicatat bisa di sticky note, kemudian ditempel di asturo, kertas asturo, kemudian nanti ditempel bisa. Tetapi sebelum ditempel di dinding, tahapan selanjutnya adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif ataupun positif. Tadi kira-kira ada peraturan yang menggunakan kalimat negatif atau tidak? Ada. Tadi siapa ya? Pak Adi ya? Di apa tadi peraturan? Dilarang membolos. Dilarang membolos. Kalau dirubah menjadi kalimat positif, itu berarti berubah menjadi apa? Ayo, mengikuti ya pembelajaran sampai selesai. Tepuk tangan. Oke ya. Kemudian selanjutnya tadi ada lagi tidak membuli. Itu berarti di kalimat dirubah menjadi kalimat positifnya apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Betul. Berarti sudah ya kalimat positif semua lah. Tahapan selanjutnya setelah merubah peraturan-peraturan yang masih menggunakan kalimat negatif menjadi kalimat tidak ada PR. Oh iya. Nih sebelum ini saya mau tanya dulu, tidak ada PR itu menurut teman-teman nih, menurut adik-adik, apakah sebuah keyakinan atau mengandung nilai-nilai positif yang universal? Kira-kira ini ya, ini kan namanya kesepakatan kelas ya, bukan kesepakatan tanpa guru ataupun kesepakatannya Dek Wildan. Kira-kira gimana ini teman-teman yang lain ya, mas-mas yang ganteng-ganteng, mbak-mbak yang ganteng-ganteng. Ini yang ditanya berarti. Oh iya, ini yang ditanya. Ditanya kan? Yang lain semuanya ya. Kira-kira itu tidak mendapatkan PR, tidak diberikan PR, apakah sesuatu hal yang positif? Apa? Oh. Berarti boleh ada PR, tetapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering. Oke. Nah, ini kita kembali lagi menjadi seorang guru ya. Jadi nanti kita memberikan pemahaman. Apabila murid seenaknya sendiri membuat peraturan, lah tugas kita menuntun, memberikan pemahaman-pemahaman apa pentingnya ada PR. Nah, seperti itu. Misalnya dengan adanya PR itu melatih siswa untuk mengerjakan atau memahami materi, menjadi pribadi yang disiplin, seperti itu ya. Jadi tugas kita yang memberikan pemahaman, jangan serta-merta atau dengan seenak sendiri murid itu membuat peraturan dan kita menyetujuinya. Jangan sampai seperti itu. Kan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Gimana Pak Wildan? Ada? Boleh menanggapi Pak? Oh ya silahkan. Mungkin ini kan udah di switch jadi guru ya berarti? Iya. Tidak ada PR itu menurut saya bukan berarti tidak ada sepenuhnya PR. Iya. Mungkin PR atau tugas diberikan ketika pembelajaran di kelas mungkin kurang maksimal, waktunya tidak cukup. Jadi mungkin waktu yang dilakukan oleh
peserta didik di rumah itu bisa dimanfaatkan untuk eksplorasi diri, mengenali diri, mengembangkan hobi misal. Jadi saya rasa mungkin nggak melulu tentang PR. Jadi PR diberikan apabila pembelajaran di kelas dirasa kurang terpenuhi waktunya dan segala macam. Mungkin itu. Oke, baik sekali ya. Betul ya. Tepuk tangan untuk Pak Wildan tanggapannya. Betul sekali ya. Jadi gini, kebutuhan murid atau kecerdasan itu kan bukan hanya kecerdasan akademik saja, bukan kecerdasan tentang memahami materi saja. Ada kecerdasan atau soft skill yang dibutuhkan siswa. Lah, salah satunya itu bisa didapatkan ketika kita aktif misalnya di luar sekolah atau di kelas, misalnya dengan ekstra, dengan mengikuti atau menjalankan hobi seperti itu. Makanya kita sering melihat anak-anak yang pinter ketika sekolah dasar, sekolah SMA, SMP, tetapi nantinya tidak menjadi orang yang sukses. Karena mungkin salah satunya adalah mereka hanya fokus pada materi uplek, jadi butuh buku. Padahal di zaman sekarang relasi, kemudian teman itu penting sekali ya. Banyak pekerjaan atau saya pernah mendengarkan 70% lowongan pekerjaan itu didapatkan itu melalui relasi dari teman. Ya, ini yang lagi rame ya. Model. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru juga perlu mengingatkan, ada kecerdasan lain loh yang perlu kalian miliki, ada soft skill yang perlu kalian miliki yang bisa didapatkan di luar kelas, seperti keberanian, ya, percaya diri, ya, di OSIS, di pramuka itu ataupun di ekstra lainnya itu melatih keberanian, kepercayaan diri, mampu memecahkan masalah, ya, berpikir dengan cepat. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita arahkan ke murid untuk bisa mengikuti dan mendapatkan nilai-nilai soft skill seperti itu. Nah, betul sekali ya, saya juga sebenarnya sependapat. Jadi PR itu diberikan apabila tugas yang dikerjakan di sekolah tidak cukup. Tidak, Bapak Ibu guru, ini anak-anak karena waktunya sudah selesai, Pak Guru memberikan PR. Seperti itu, maksudnya seperti itu ya, jangan seperti itu Pak Wildan. Ya, baik sekali. Syukur-syukur ini bisa disampaikan kepada atasan kita biar murid itu bisa makin berkembang, tidak hanya kemampuan akademiknya saja, kemudian bisa berkembang kemampuan psikomotor, ya seperti itu. Karena di masyarakat yang benar-benar ketika kita sudah pergi di masyarakat bukan kecerdasan saja, kecerdasan emosional juga sangat penting. Ketika kita di masyarakat yang dilihat itu pertama bukan kecerdasannya tapi sopan santunnya dulu. Nah, masalah kecerdasan itu nanti mengikuti atau dilihat sebelahnya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak keluarga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, tadi misalnya sudah ya, misalnya tidak membuli. Tadi apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian Pak Adi datang tepat waktu. Berarti apa? Bertanggung jawab, disiplin, bisa. Oke. Setelah seperti itu nanti tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Karena apa? Karena nanti ada peraturan-peraturan yang di dalamnya atau keyakinannya sama. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini ada peraturan-peraturan yang memiliki keyakinan yang sama. Contohnya, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, dilarang merokok, ya, menghormati orang lain atau saling menghormati. Dari 9 peraturan ini ya,
kemudian ketika dilihat keyakinannya akan berubah menjadi lebih sedikit, menjadi bertanggung jawab, saling menghormati, empati, kesehatan, komitmen, keamanan, keselamatan. 1, 2, 3, 4, berapa? 7 dari 9 menjadi 7, seperti itu ya. Makanya kita dianjurkan membuat keyakinan itu jangan banyak-banyak. Selain nanti anak-anak muda lupa, juga nanti pusing ya. Iya, oke. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk, nah, kita juga bisa membuat kegiatan tugas saya dan tugas kamu ya, tugas guru dan tugas murid. Misalnya tugas guru mengajar, maka tugas murid bagaimana ini belajar. Ada lagi yang mau menambahkan barangkali? Tugas murid apa ini? Ayo kira-kira. Apakah pengen es baking? Apa es teh? Nih tugas murid misalnya apa? Mengajar berarti tugas siswanya belajar. Ayo kira-kira apa? Kita sering ya menyuruh anak ketika sedang kita melakukan sesuatu, menyuruh, kamu kayak gini ya. Ayo. Guru menerangkan, siswa mendengarkan, ya boleh kan? Guru datang tepat waktu, maka boleh sama tidak? Iya sama ya. Iya, guru datang tepat waktu juga, seperti itu ya. Jadi kita biar sama-sama imbang, jangan hanya siswanya saja yang digaris tebalkan tugasnya apa, giliran tugas gurunya disamarkan, biar kita tidak terbebani seperti itu. Jangan seperti itu ya. Nah, kegiatan ini juga perlu ditempel di dinding kelas biar mengingatkan kita tugas kita apa, tugas murid itu apa, penting sekali ya. Seperti itu. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Bu Dia, mau tanya apa? Baik Pak Asrar, terima kasih. Tadi sudah menyampaikan beberapa materi tentang keyakinan kelas dan nantinya akan menuju ke kesepakatan kelas ya Pak. Nah, kesepakatan kelas misalkan nih Pak, kita kan berarti satu kelas itu memiliki 11 mapel ya. Kita mempelajari 11 mapel nih. Otomatis kalau SMP itu kan muridnya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Ya, ada mapel matematika, ada IPA, ada IPS, ada dan lain-lain sampai 11 mapel. Nah, kalau misalkan setiap guru membuat kesepakatan kelas itu yang dipakai apakah sama atau memakai dalam setiap satu guru ke kelas itu. Jadi misalkan 11 kelas apakah 11 mapel apakah harus 11 mapel itu kesepakatan kelasnya atau hanya satu saja? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus dan mungkin akan sedikit panjang jawabannya karena nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru juga menjawab. Oke, menurut saya nih, ini pendapat saya pribadi. Boleh saja Bapak Ibu tiap mapel itu membuat keyakinan kelas. Menurut saya boleh saja, karena nanti meskipun masing-masing tiap guru membuat keyakinan kelas, saya yakin jumlah keyakinan kelasnya hampir mirip, jenisnya hampir mirip, nilai-nilai kebajikannya yang tertuang keyakinannya akan hampir sama, pasti ya. Saling menghormati, gotong royong, kemudian disiplin, saya yakin hampir sama. Karena apa? Karena yang membuat juga murid yang ada di situ, seperti itu. Jadi boleh saja. Nah, malah lebih bagus membuat keyakinan kelas tiap guru mapel, karena ketika membuat keyakinan kelas oleh semua guru mapel, berarti guru mapel tersebut juga harus meyakini, mengikuti. Kalau tidak semua guru mapel, nanti dengan seenaknya lah guru KK orang nggak keyakinan kelas, nyimpan orang apa ya, orang mematuhi orang apa misalnya kayak gitu ya. Jadi lebih baik ya sama. Saya yakin pasti keyakinan kelasnya jenisnya pun akan sama. Kalau misalkan satu guru itu membuat
membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dalam satu kelas itu kan berarti kan tadi Bapak menjelaskan ditempel-tempel, berarti ada 11 tempelan gitu. Iya. Iya. Nah, gini. Oke. Kita menurut saya sebelum membuat keyakinan kelas, kita juga melihat dulu keyakinan kelas yang sudah ada, seperti itu, disamakan. Kalau misalnya ada keyakinan yang sekiranya, jadi nanti guru memancing, kira-kira keyakinan kelas yang ada di depan yang belum ada itu apa, ditambahkan seperti itu. Seperti itu, menurut saya seperti itu Bu. Dia barangkali ada yang mau menambahi. Menurut Pak Faisal. Iya tadi kan setiap guru mapel mungkin juga punya keyakinan yang berbeda-beda. Seperti guru olahraga mungkin ada beberapa yang beda, hadir di lapangan kemudian nanti melakukan pemanasan mungkin juga beda. Kalau kita mapel lain kayak saya guru bahasa Inggris mungkin ada keyakinan yang lain ketika menggunakan kosakata bahasa Inggris di dalam kelas. Ya, itu berarti mungkin saja bisa membuat beberapa kesepakatan yang berbeda ditambahkan di yang sudah ada kesepakatan atau keyakinan yang sudah ada, ditempelkan lagi. Kalau misalkan tadi harus ditempelkan di dinding-dinding kelas. Ya, oke. Jadi kita ini kan berarti membuatnya keyakinan kelas. Ujungnya kan membuat keyakinan kelas nih, bukan peraturan. Meskipun awal keyakinan kelas berangkat dari peraturan kelas. Misalnya datang tepat waktu ke lapangan, masuk ke kelas tepat waktu, nilainya sama tidak? Keyakinannya nilainya sama tidak? Sama kan? Nilainya berarti apa? Disiplin bisa, menghormati guru juga bisa. Ketika anak sudah meyakini nilai disiplin, nilai menghormati orang lain, nah apapun ketika apa berarti hal-hal yang seperti tadi, datang tepat waktu tanpa dijelaskan pasti akan paham seperti atau akan menjalaninya. Maksudnya seperti itu mungkin. Syukur-syukur lebih rinci kalau kelas 7 barangkali kelas 8 belum memahami terlalu jelas, ya bisa tetap ditaruh peraturan-peraturannya nanti di dalam kurung, dikasih keyakinannya, nilai-nilai universalnya apa, nilai-nilai kebajikan universalnya apa, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya ini ya. Ini contohnya kegiatan tugas saya dan tugas kamu mengajar, belajar, mendidik. Nanti mencoba menjawab pertanyaan. Nanti murid tugasnya menghasilkan yang terbaik dari diri. Sinkron apa tidak Bapak Ibu? Sinkron Pak. Sinkron ya. Mengatur kelas, mengikuti peraturan seperti itu lah. Itu nanti ditangkal. Oke, aksi nyata disiplin positif saya. Ini latar belakang saya mengikuti atau melakukan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan pengimbasan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini masa tindakan yang dilakukan. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, tenaga pendidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, profil belajar Pancasila. Kemudian lanjut, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Nah,
dukungan ya, dukungan yang dibutuhkan pastinya dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua murid dalam membiasakan budaya positif. Oke, lanjut. Nah, ini aksi nyata kemarin di kelasnya Bu Nurul. Kelasnya apa namanya? Kelas 8F ya. Ini bukan itu ya, bukan apa namanya acting ya, benar-benar dilaksanakan ya. Ada videonya, mau diputar atau nggak cukup? Nanti diputar ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif saya akhiri. Mau tambahkan pesen? Kalau lihat kayak dia. Oke, Bapak Ibu, demikian diseminasi aksi nyata budaya positif tentang keyakinan kelas yang sudah saya paparkan. Semoga dengan diseminasi ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga nanti Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif di kelasnya, baik budaya positif keyakinan kelas maupun budaya positif lainnya yang belum ada di sekolah ini, sehingga nanti diharapkan murid kita menjadi murid yang memiliki karakter-karakter, nilai-nilai, memiliki karakter-karakter yang baik ya, memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Untuk mengakhiri kegiatan diseminasi pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah kalian baik. Setelah kemarin banyak mengikuti kegiatan Agustus, lomba-lomba, senang ya? Senang. Kemarin kalian dapat juara apa saja? Kebersihan. Juara 3. Buku ya. Paduan suara ya, tidak apa-apa ya. Kalian sudah dibuka belum hadiahnya? Belum. Nanti meskipun hadiahnya tidak sesuai harapan kalian, ekspektasi kalian, yang penting kalian sudah memeriahkan di acara 17 Agustus ya. Yang penting kalian memeriahkan, berpartisipasi. Kemudian ketika ditunjuk oleh wali kelas itu kalian mau ya, benar. Oke, kita kan meskipun sudah 1 bulan pembelajaran berlangsung, ternyata kita belum membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama oleh kelas ini ya. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu hampir sama ya. Yang membedakan apa? Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilainya itu berasal dari diri kalian. Kalian yang membuat peraturannya, membuat keyakinannya. Kalau peraturan kelas itu yang membuat sekolah ataupun Bapak Ibu guru. Kalian tanpa dilibatkan ya. Jadi kalau keyakinannya membuat kalian, maka kalian harus bertanggung jawab ya. Karena kalian meyakini ya, nilai ini nih bagus, harus ada di kelas ini. Karena itu berasal dari saya yang meyakini, maka saya harus menjalankannya, bertanggung jawab. Ambil contoh misalnya keyakinan kelas ya, nilai-nilai yang baik yang ada di kelas yang perlu dijalankan, contohnya apa? Saya pengen contoh saja satu. Siapa ya? Hasna apa misalnya? Memiliki sifat toleransi atas setiap perbedaan teman. Iya. Jadi memiliki toleransi terhadap
perbedaan yang dimiliki oleh teman itu adalah keyakinan yang diyakini oleh Hasna. Nah, saya yakin yang ada di sini juga memiliki keyakinan-keyakinan yang lainnya ya, yang harus dijalankan oleh kelas ini. Nah, jadi sudah paham atau belum keyakinan kelas? Paham? Oke. Jadi keyakinan kelas itu adalah seperti aturan-aturan tata tertib, cuma itu berasal dari diri kalian sendiri, dari yang kalian yakini. Paham? Oke. Kalau sudah paham, Pak Guru akan bagikan sticky note ya. Ini Pak Guru bagikan satu-satu setiap anak ya. Boleh minta tolong Hasna dibagikan, Hasna. Nang, minta tolong bagikan lagi. Ini warnanya biar jangan kuning. Oke. Nanti Pak Guru jelaskan lagi ya. Sudah dapat belum sebelah sana? Belum? Biar warnanya bagikan. Oke, makasih. Oke ya, sudah dapat semua? Ini nanti kalian tulis keyakinan yang kalian yakini ya. Gunakan, perhatikan. Kurang 4. Gunakan kata-kata atau kalimatnya kalimat yang positif ya. Hindari kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif contohnya misalnya dilarang makan jajan, dilarang. Nah, kemudian jangan. Nah, itu jangan, dilarang, tidak boleh. Itu kalimat negatif. Kalian menggunakan kalimat-kalimat positif. Apa? Menghentikan? Ya, menghentikan itu kata negatif. Tergantung konteks kalimatnya gimana. Menghentikan kasus. Enggak, itu bukan negatif, positif. Ya. Iya boleh. Setiap hari pakainya setiap hari boleh, terserah ya.
Ya, nanti kalau sudah selesai keyakinan yang kalian buat, kemudian tempel di depan. Tempel depan, nanti kalau sudah kumpul, nanti kalian bisa dipindah nanti di tembok. Sudah? Kalau sudah, kalian boleh. Iya, ditulis di situ, no kayu. No, Hasna sih, Seta sudah. Sudah. Kalau sudah, silakan ditempel di depan yang sudah. Ya. Ya apa? Iya, gimana mau? Nih, oh ya sarap apa? Nempel enggak? Ya. Pas kasih nama kan Pak. Ya nggak apa-apa. Kasih nilai ya. Kasih nilai. Ya yang belum ada nilainya nanti bareng-bareng. Kalau sudah tahu nilainya ditarik kasih. Acak nggak apa-apa biar kelihatannya bagus warna-warni. Oh iya ya, nggak ada judulnya ya. Ada spidol warna putih yang buat nulis-nulis kayak gitu. Ada nggak? Hilang. Kalau itu kan taruh di sini ya, buat judul. Tipek. Blobor ora? Ya. Sudah semua apa belum? Kok sedikit sekali nih? Tuh, di sini masih ada. Di sini Nang, itu mau judul, buat judul. Nah. Tarik tempatnya. Di Jenar sudah? Siapa belum? Nah, yang belum ada nilainya juga tidak apa-apa. Nanti nilainya dibahas bareng-bareng. Main-main itu. Bisa kualik ya apa-apa. Iya. Wali kono ya nang. Ah. Ah, gimana Pak? Sudah semua? Sudah semua? Belum? Kayaknya nah. Ya mana nih? Kondisi. Sudah semua? Kalau sudah, Arfit ayo. Ya bisa apa? Yuk, oke.
Sudah semua ya? Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Pak Guru pengen salah satu dari teman kalian membacakan secara lantang. Kemudian ditanyakan, ini kan yang setiap ini kan dari satu murid ya, satu siswa. Belum tentu yang lainnya setuju. Oleh karena itu setiap keyakinan yang dituliskan oleh salah satu teman kalian dikembalikan ke temannya, setuju atau tidak, kalian sepakati atau tidak, seperti itu ya. Gantian saja baca, atau yang suaranya lantang siapa? Ya, Zeta dulu wes. Zeta maju, Zeta bacakan ya, satu-satu ya, nanti di ya bacakan. Mau yang mana dulu? Mau yang warna apa atau biar enak? Warna pink sama pink dulu ya. Pink dulu ya, Zeta. Bacakan yang keras. Membayar uang kas. Membayar uang kas. Setuju atau tidak? Sepakat? Itu siapa? Punyanya siapa? Ayah, berarti kalian karena sudah menyepakati untuk membayar uang kas ya, dan itu merupakan keyakinan kalian yang harus dilaksanakan, harus benar-benar, jangan dilanggar. Oke, setuju ya? Selanjutnya Zeta. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas. Sepakat? Sepakat. Berarti kalau ada salah satu yang mulai melenceng dari keyakinan yang sudah kalian sepakati, berarti masing-masing harus mengingatkan ya. Oke, lanjut Zeta. Keras. Melaksanakan piket kelas. Ya, melaksanakan piket kelas. Sepakat? Biasanya yang tidak atau yang memungkiri atau tidak melaksanakan dengan tertib biasanya cowok atau cewek? Yang biasanya tertib melaksanakan piket kelas siapa? Karena biasanya yang tertib cewek ya. Dan sekarang cowok juga sudah meyakini nilai menjaga melaksanakan piket kelas ya, sudah meyakini kan? Berarti kalian harus melaksanakannya. Paham? Nah, oke, nanti tolong yang perempuan diingatkan dengan lembut ya, yang laki-laki dengan baik hati, jangan sampai ngusuk emosi ya. Nanti akan menimbulkan masalah baru kalau sampai seperti itu. Lanjut Zeta. Mendengarkan pendapat antar sesama saat sedang bermusyawarah. Seru. Mendengarkan pendapat antar sesama saat sedang bermusyawarah. Ya, mendengarkan pendapat saat antar sesama ketika sedang bermusyawarah ataupun bekerja kelompok. Ini punyanya siapa tadi? Cung. Siapa? Olivera. Ya, Intan. Ya. Berarti sepakat, yakin dengan keyakinan ini? Berarti kalau ada teman yang mengungkapkan pendapatnya, kalian harus mendengarkan. Nah, kalian ketika ada yang berpendapat boleh, tidak setuju, boleh. Yang penting ketika berpendapat didengar. Boleh tidak setuju. Yang penting kalian punya argumen yang kuat. Seperti itu ya. Lanjut. Seru setan. Menyapa guru ketika bertemu di jalan. Iya, menyapa guru ketika bertemu di jalan. Ya, pokoknya kalau ketemu Bapak Ibu guru
Ya, disapa. Kalian sepakat dengan nilai ini? Berarti nilainya apa kalau menyapa? Menghargai, santun, menghormati ya nilainya. Iya. Zaman sekarang nilai-nilai seperti itu jarang. Nah, anak gurunya malah jum kok malah jum lakune anak guru. Ada ya? Ya. Oke, lanjut Zeta. Memiliki sifat toleransi atas setiap perbedaan teman. Memiliki toleransi atas setiap perbedaan teman ya. Ini nih, sepakat atau tidak? Sepakat? Nilainya apa nilainya? Toleransi ya. Jangan pilih-pilih teman. Lah kae duite sajuil nyong ora pen kancanan goro kae ya. Karena kalian sudah meyakini, sudah sepakat. Berarti kalian harus berteman dengan siapa pun. Ya, lanjut. Datang lebih awal saat mendapatkan jadwal piket kelas. Datang lebih awal tuh, datang lebih awal saat mendapatkan jadwal piket. Sepakat? Yang laki-laki sepakat? Oke, nilainya apa? Disiplin. Disiplin. Selain disiplin apalagi nilainya? Tanggung jawab. Lanjut. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Ini nilainya apa? Menghormati, menghargai. Sepakat? Sepakat. Masih ada yang pink, Zeta? Masih, bacakan lagi. Mau yang hijau juga penting aja apa gantian? Oh ya, silakan lanjut. Bersikap sopan baik dalam perkataan perbuatan. Ya kayak dasar dharma ya. Bersikap baik dalam perkataan perbuatan. Berarti nilainya apa? Nilainya apa? Santun dalam perbuatan, dalam perkataan ya. Jangan mudah mengatakan kata-kata ini yang sering anjay, anjing gitu ya. Apalagi yang sering apalagi kata-kata yang tidak sopan, yang kelihatannya kata-kata gaul tapi jir gitu ya. Wah, karena kalian sudah meyakini ya, seperti itu ya. Ini untuk yang terakhir kalinya. Udah, yang kemarin-kemarin sudah cukup. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan nanti ya tutur kata kalian, sikap kalian menjadi lebih baik. Lanjut. Berpakaian lengkap. Berpakaian lengkap maksudnya gimana? Ini yang membuat siapa? Iya, lengkap itu pakai jaket. Kan harus dijelaskan dulu. Lengkap maksudnya gimana? Coba Zeta bisa menjelaskan lengkap maksudnya gimana? Pakai dasi. Ya lengkap sesuai dengan ya beratribut lengkap. Lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah ini peraturan ya. Jangan lengkap nanti kalian pakai sorban. Ya, itu sudah lengkap kan? Nanti pakai kacamata. Ya sesuai dengan yang aturan di sini. Nilainya apa nilainya? Apa berarti Zeta? Tadi nilai disiplin. Oke, lanjut. Melakukan partisipasi kepada yang membutuhkan. Melakukan partisipasi kepada yang membutuhkan. Maksudnya mungkin ketika ada teman yang membutuhkan, terdorong yang membantu gitu ya. Ya, nilainya apa berarti? Nilainya apa? Peduli, empati. Sepakat? Sepakat. Kalian jangan hanya manis di mulut ya. Sepakat Pak Guru. Karena ini berasal dari kalian, Pak Guru ingatkan berkali-kali harus bertanggung jawab menjalankannya. Lanjut.
Memberikan salam ketika memasuki kelas. Ya, memberikan salam ketika memasuki kelas. Sepakat tidak? Nilainya apa nilainya? Santun. Menghargai diri sendiri. Karena salam itu adalah doa ya. Jadi ketika kalian salam itu mendoakan, dijawab berarti mendoakan kembali. Lanjut. Ketika sedang bicara dengan guru harus sopan. Ketika berbicara dengan guru harus sopan ya. Intinya banyak sekali nilai-nilai sopan ini. Banyak yang meyakini ya. Sepakat ya? Jangan nada tinggi ketika ngobrol dengan bapak ibu gurunya, dengan orang tua ya, yang sopan. Apa pak? Mendelik. Jangan seperti itu ya. Lanjut. Mematuhi perintah yang diberikan oleh guru. Mematuhi perintah yang diberikan oleh guru ya. Tapi ini ada tapinya ya, ada tapinya kalau memberikan perintah. Tidak semuanya perintah yang diberikan bapak ibu guru itu harus dilaksanakan. Yang boleh kalian laksanakan itu adalah perintah-perintah yang baik ya, yang positif. Harus digarisbawahi yang positif. Barangkali ada bapak ibu guru yang bercanda, nang kenang mencolot pagar. Seperti itu. Laksanakan, jangan seperti itu ya. Tapi dipikir dulu ya. Sudah semua? Yang warna apa aja sudah? Sudah. Oke, ini semuanya sudah. Kalian sepakat? Oke. Kalau kalian sepakat, ini biarkan terpajang di dalam kelas. Nanti dipindah ke tempat karena ini masih di papan tulis ya. Sebagai pengingat bahwa kalian meyakini dan menyepakati nilai-nilai yang sudah kalian buat sendiri. Ya. Jangan kalian mengingkari atas apa yang telah kalian yakini. Kalian latihan bertanggung jawab. Kira-kira mulai kapan kalian akan melaksanakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang sudah kalian sepakati? Mulai kapan? Saat ini. Oke, bagus sekali. Oke ya, ini nanti ditulis tolong ya. Keyakinan, keyakinan kelas, ada keyakinannya ya, karena ada sesuatu yang diyakini yang disepakati bersama-sama oleh anggota masyarakat ke kelas. Ini kata-katanya sudah positif semua ya, tidak ada kata-kata tidak, dilarang, sudah ya? Ada. Oh ya, tidak boleh membawa HP ketika tanpa izin guru ya. Berarti bahasanya gimana? Ini ada kata-kata yang negatif. Tidak boleh membawa HP ketika seizin guru. Membawa HP ketika diizinkan oleh bapak ibu guru. Nanti tolong diganti ya, biar kalimatnya menjadi kalimat positif semua. Karena kenapa pakainya kalimat positif? Ketika kalian misalnya dengan menggunakan kata-kata negatif, yang terlintas di otak kalian itu negatifnya. Contoh, dilarang panjat pohon. Yang di otak kalian apa? Pasti manjat pohonnya. Yang terlintas misalnya, kamu jangan panjat pohon. Pasti yang ada di otak kalian gambarannya di otak manjat pohon, bukan kalian tidak manjat pohon. Dilarang misalnya mandi-mandian di sungai, pasti otak kalian tertujunya lagi mandi-mandian di sungai. Nah, seperti itu. Kenapa tidak menggunakan kalimat negatif? Tidak dilarang, seperti itu. Paham ya? Oke, kesepakatan kelas atau keyakinan yang sudah kalian buat sudah disepakati oleh kelas. Ya. Dan mulai hari ini sudah mau dijalankan. Oke, berarti ini sudah sah ya, beneran ya, sudah disepakati. Oke, sudah disepakati. Tepuk tangan. Oke.
Terima kasih ke Zeta yang sudah membacakan, dan terima kasih kepada semuanya yang telah membuat kalimat. Ya, Zeta boleh kembali ke tempat duduknya. Yang sudah membuat keyakinan dan mau menyepakati keyakinan yang dibuat oleh temannya. Ya, terima kasih. Berarti kita lanjut ke pelajaran.